Warga Yakum yang berbahagia, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Yakum Fellowship. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan menghayati kembali panggilan Tuhan dalam kehidupan karya pelayanan kita. Karena itu, mari kita mengawali perenungan pada saat ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Saat ini, oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu bersama dalam Yakum Fellowship. Kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan, menghayati firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kehidupan iman kami, dan juga sebagai kekuatan bagi kami untuk melanjutkan karya pelayanan kami bersama. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus memberkati kami, membuka telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Roh Kudus memberi kami hikmat sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan lebih dari itu, Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang berbahagia, saya Pendeta Uri Christian Sakti Labeti saat ini bersama dengan saudara-saudara semua dalam acara Yakum Fellowship ini. Saya ada di kantor Yakum Pusat, dan saat ini saya ada di bawah pohon mangga. Kalau kita mengingat, kalau kita merenungkan pohon ini, pohon mangga ini, tentu pohon mangga ini bertumbuh dan berbuah dari bagian-bagian yang mau mengorbankan dirinya. Misalnya dari biji, atau dalam bahasa Jawa pelok. Biji itu tentu ketika tertanam di tanah, dia akan mengorbankan dirinya, dia akan mematikan dirinya, dia akan membelah, dan akhirnya muncullah akar, di mana akar itu kemudian menyerap sari-sari makanan dari tanah, muncullah batang, muncullah daun, dan akhirnya muncul buah mangga yang dapat dinikmati oleh ciptaan Tuhan yang lain, baik manusia maupun ciptaan yang lain. Demikian gambaran kehidupan kita, orang percaya, bahwa sebagai pengikut Kristus kita tentu juga terpanggil untuk mengorbankan diri kita, untuk dalam tanda kutip mematikan bagian-bagian dalam diri kita, sehingga dari kehidupan kita itu akan tumbuh suatu kekuatan atau daya hidup yang kemudian berguna untuk kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, saat ini mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Warga Yakum yang berbahagia, jika kita merenungkan nas dari 1 Korintus 15 ayat 58 tadi, ada beberapa catatan yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus yaitu tentang persekutuan. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan.
Bersekutu tentu ini mengandung maksud atau makna satu pribadi atau satu person atau satu individu yang kemudian bekerja sama dengan yang lainnya. Dan itulah yang kita pahami dalam perspektif gereja. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang menanggapi cinta kasih Allah atau karya penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa lembaga di mana kita melayani, lembaga di mana kita berkarya, lembaga di mana kita mengembangkan potensi atau talenta yang Tuhan berikan untuk kita adalah sebuah persekutuan, adalah sebuah keluarga. Yakum yang terdiri dari beberapa unit dan juga beberapa networking yang ada adalah satu keluarga yang kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 58 disebut dengan sebuah persekutuan. Lalu apa yang perlu kita perhatikan dengan keluarga kita Yakum ini, persekutuan kita Yakum ini? Tidak lain tentu adalah Tuhan Yesus yang menjadi kepalanya, yang menjadi pemimpinnya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, artinya Tuhan yang kemudian meraja dalam kekeluargaan kita. Bukan saya, bukan saudara-saudara, person by person, bukan direktur atau bukan kepala, tetapi Yesuslah yang kemudian menjadi raja atau pemimpin dalam kehidupan berkeluarga kita. Itu berarti kita juga kemudian dituntut untuk mematikan keegoan kita, mematikan apa yang menjadi bagian pribadi kita, keinginan-keinginan atau hasrat ataupun juga apa yang menjadi keinginan-keinginan untuk kita kejar secara manusiawi. Itu yang kemudian kita hilangkan dalam kehidupan bersama ini, sehingga keluarga kita itu kemudian menjadi keluarga yang benar-benar hidup dalam cinta kasih Tuhan, saling menolong, saling menghargai, saling mendorong satu dengan yang lain dan sebagainya. Catatan yang kedua terkait dengan harapan atau cita-cita, di mana Paulus kemudian mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Apa artinya berdiri teguh? Tentu bukan hanya sekedar fisik kita, badan kita yang berdiri dengan kokoh tidak tergoyahkan. Tentu ini juga terkait dengan harapan atau visi kita dalam karya pelayanan di tengah lembaga yang bernama Yakum ini, bahwa harapan atau visi kita tidak lain adalah tersebarnya Injil Kerajaan Allah atau Injil Sorgawi, yang intinya tidak lain adalah damai sejahtera. Sehingga siapapun yang kemudian membutuhkan pelayanan kita dalam keluarga besar kita Yakum itu akan benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan. Bukan harapan saya pribadi untuk kemudian mengeruk uang dari hasil pekerjaan saya di lembaga yang bernama Yakum. Bukan kemudian mencari nama atas visi pribadi saya ketika saya berkarir di lembaga atau rumah kita bersama Yakum ini. Tetapi setidaknya kita kemudian mewujudkan harapan dan juga visi sorgawi, yaitu damai sejahtera atau kasih Tuhan itu. Catatan yang ketiga terkait dengan jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah. Apa yang kemudian tergoyahkan? Visi kita dalam melayani Tuhan, karya kita untuk kerajaan sorga memang dapat tergoyahkan oleh keinginan-keinginan manusiawi kita. Nama yang semakin tenar, popularitas, ataupun juga mendapatkan keuntungan secara material dalam wujud uang misalnya, memang dapat menggoyahkan visi kita dalam melayani Tuhan di rumah bersama kita yang bernama Yakum ini. Maka mau tidak mau kemudian kita juga dituntut untuk mengorbankan keinginan-keinginan itu
tidak mengutamakan apa yang menjadi keinginan manusiawi kita, ketenaran, popularitas, ataupun keuntungan-keuntungan secara finansial. Tetapi bagaimana kita memberi hidup kita, bagaimana kita berbagi talenta atau karya kita untuk sesama kita, baik rekan kerja, rekan pelayanan, maupun juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan Yakum secara luas. Dan catatan yang terakhir tidak lain adalah dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Apa artinya? Bahwa ketika kita memberikan hidup kita atau mengorbankan hidup kita dan mempersembahkan talenta kita dalam karya pelayanan dalam rumah bersama yang disebut Yakum ini, tentu akan ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga, dan tentu itu akan berguna bagi sesama manusia yang membutuhkan pelayanan kita bersama. Seperti pohon mangga, ia tidak pernah memikirkan apa gunanya saya sebagai batang, apa gunanya saya sebagai daun, apa gunanya saya sebagai buah. Tetapi pada saatnya ketika manusia membutuhkan pohon mangga itu, batangnya pun kemudian dapat menjadi satu karya kayu yang kemudian bisa menjadi peralatan, properti, ataupun barang-barang seni. Daun yang kemudian juga berguna misalnya untuk menjadi kompos, ataupun buah yang kemudian sangat berguna bagi ciptaan yang lain. Artinya bahwa bagian kecil yang kita persembahkan untuk Tuhan, karya pelayanan talenta yang kita kurbankan untuk Tuhan, pasti akan ada gunanya bagi sesama kita. Inilah panggilan kita di tengah situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang sangat membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian, dan juga di tengah situasi Paskah kita terpanggil untuk kemudian membangkitkan sesama kita dengan mengorbankan diri kita atau mempersembahkan hidup kita. Yesus Kristus telah mati dan akhirnya dia bangkit agar kita kemudian juga dibangkitkan bersama dengan Paskahnya. Itulah panggilan kita, memberi hidup dan juga mengorbankan hidup untuk sesama kita melalui lembaga yang kita layani bersama, yaitu Yakum. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk memberi hidup lebih lagi, agar semua yang membutuhkan pelayanan kita dibangkitkan harapannya, dibangkitkan semangat hidupnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami ingin meneladani Kristus, memberi hidup kami lebih lagi. Maka tolong kami Tuhan agar kami mampu untuk mematikan keegoisan kami dalam pelayanan bersama di rumah bersama kami Yakum ini. Tolong kami agar kami tidak mengutamakan keinginan-keinginan manusiawi kami yang akhirnya akan merusak karya pelayanan kami dalam rumah bersama Yakum ini. Tolong kami Tuhan agar melalui lembaga yang kami hidupi bersama ini, kami memberi, mempersembahkan, dan menghaturkan talenta yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, oleh karena Engkau telah berkenan mati dan bangkit untuk membela kami dan menebus kami dari dosa dan celah kami. Tolong kami Tuhan agar semangat Paskah, semangat pengorbanan Kristus benar-benar hidup di dalam karya pelayanan kami bersama untuk kemajuan, untuk pekerjaan-pekerjaan kerajaan Tuhan melalui rumah bersama Yakum ini. Tolong kami agar kami juga melakukan tanggung jawab dengan baik, sehingga Yakum semakin dirasakan manfaatnya dan keberadaannya oleh siapapun juga. Inilah doa permohonan kami. Tuhan berkenan untuk mendengarkan dan juga mengabulkannya, yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.